Terima kasih, tim sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat. Terima kasih doanya semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya sebagai koordinator Liga Top Skor Papua diberikan mandat secara langsung oleh Direktur Liga Top Skor Papua, Bung Yusuf Kurniawan atau disebut Bung Ike, untuk menyelenggarakan Liga Top Skor di Papua. Seperti kita ketahui bahwa Liga Top Skor di Papua itu telah kita laksanakan tahun ini, yaitu pada bulan Mei. Dua kategori usia yang kita laksanakan, yaitu usia 14 tahun dan usia 16 tahun. Penyelenggaraan usia 14 tahun sendiri kita laksanakan di lapangan sepak bola Kampung Nafri, Kota Jayapura, dan untuk usia 16 kita laksanakan di lapangan Basyowe, Kabupaten Jayapura. Champions atau kampiun juara itu yang mewakili di masing-masing usia. Ketahui bahwa di usia 14 tahun yang diselenggarakan di Kampung Nafri, Kota Jayapura, yang berhak sebagai juara satu championsnya adalah SSB Immanuel Sentani dari Kabupaten Jayapura. Kemudian penyelenggaraan Liga Top Skor yang dilaksanakan di lapangan Basyowe Kabupaten Sentani itu yang juara yang berhak mewakili adalah SSB Nafri dari Kota Jayapura. Pertandingan dengan sistem setengah kompetisi, saling ketemu, durasi pertandingan selama kurang lebih 3 bulan. Tentunya memakan proses waktu yang panjang, namun juga itu memberikan kesempatan buat tim-tim SSB yang terlibat dalam kompetisi ini, mereka terus berlatih mengasah kemampuan sehingga champions atau kampiun yang juara atau yang juara satu otomatis mereka yang pasti memiliki skill dan kemampuan yang tentunya baik. Kedua tim ini, SSB Nafri dan SSB Immanuel, hari ini mereka berangkat untuk mengikuti agenda Top Skor Cup National Championship yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2022. Untuk pelaksanaan kegiatan sendiri, mereka akan bertanding di lapangan Asyop Sentul Kabupaten Bogor. Itu dilaksanakan di sisi tingkat nasional. Mereka akan berhadapan dengan pemenang-pemenang atau juara-juara Liga Top Skor di usia 14 dan usia 16 tahun, yaitu diantaranya dari zona Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian zona Karawang, zona Cirebon, zona Madiun, Yogyakarta, Pati, Batam, Palu, Samarinda, dan tentunya Papua. Jadi ada 10 perwakilan dari setiap kabupaten yang menyelenggarakan Liga Top Skor. Mereka bertemu untuk memperebutkan siapa yang terbaik di antara kategori usia. Nah, di sini juga kami jelaskan bahwa kompetisi Liga Top Skor Indonesia sendiri sebenarnya hanya adalah merupakan ajang mencari pemain-pemain muda yang berbakat, yang berpotensi, yang tentunya akan disalurkan kepada timnas Indonesia sesuai dengan kategori, dan juga mereka akan direkrut oleh akademi-akademi sepak bola yang berada di Indonesia ataupun luar negeri yang tentunya sudah memiliki struktur keorganisasian dalam sepak bola yang begitu jelas. Sedangkan SSB yang ada ini adalah sekolah-sekolah sepak bola yang ada di wilayah-wilayah kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia, tentunya menggali pemain-pemain yang ada di kampung-kampung atau sisi binaan. Akan muncul pemain-pemain yang tentunya mempunyai kemampuan secara fisik, skill yang selama ini tidak pernah terpantau dan akhirnya terpantau. Liga Top Skor Papua sendiri, kita tahu bahwa tahun 2021 kami memperkenalkan Liga Top Skor Papua
dengan ajang Praliga Top Score di usia 13. Kemudian tahun 2022 ini kita laksanakan usia 14 dan 16. Jadi anak-anak yang tahun lalunya tuh bermain di usia 13, sekarang usianya sudah 14, mereka bermain di usia 14. Nah, tahun 2023 nanti yang sekarang mengikuti kompetisi di usia 14, mereka akan bermain di usia 15 tahun. Kemudian yang sekarang mengikuti usia 16 tahun, mereka akan bermain di usia 17 tahun tahun depan. Kemudian yang 17 tahun akan bermain 18. Jadi setiap tahun ada peningkatan usia, tapi berdasarkan tim-tim usia yang digelar sebelumnya. Jadi tidak putus. Sehingga pemain-pemain ini mereka betul-betul memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, skill yang setiap tahun akan terus bertambah dan dijaga ritmenya, sehingga diharapkan nanti mereka akan benar-benar matang dan menjadi pemain profesional di usianya yang tentunya produktif. Untuk tim pendanaan sendiri, seperti kita menggelar Liga Top Score, itu pun secara independen, panitia Liga Top Score yang ada di setiap zona, dan kami seperti kami di Papua, kita juga mencari donatur dan dukungan daripada pemerintah setempat, sehingga kami bisa menyelenggarakan Liga Top Score. Nah, kemudian tim yang juara pun itu mereka sama bersifat independen, jadi mereka mencari dukungan donatur terhadap pemerintah, perwakilan daripada tiap kabupaten, kota untuk membiayai mereka untuk berangkat. Nah, tadi kami sempat mengantar mereka ke bandara. Kami dapat komunikasi, kebetulan tim usia 14 tahun yang ada dari Kabupaten Jayapura, SSW Immanuel Sentani, sangat luar biasa dukungan dari pemerintah kabupaten. Informasinya 100% langsung diberikan oleh Pak Bupati sesuai dengan apa yang mereka ajukan. Bahkan Pak Bupatinya menambah lagi sehingga mereka tidak punya beban bertanding kemudian kembali. Karena tentunya pembinaan generasi muda khususnya buat mereka yang anak-anak Papua itu adalah merupakan komitmen daripada Pak Bupati setempat, sehingga dengan adanya ini mereka sangat-sangat serius membantu. Dan itu pun pada saat kemarin pembukaan Pak Bupatinya sudah menyampaikan visi dan misinya. Kemudian yang tim SSB Nafri usia 16 tahun, tadi kami komunikasi dengan coachnya bahwa untuk yang SSB 16 tahun mereka sama mendapat donatur, bantuan donatur, namun yang paling mereka dapat yaitu dari pemerintah provinsi Papua, yaitu melalui Sekda. Itu ada dukungan yang mereka dapat 50% daripada pengajuan yang mereka ajukan. Kemudian setelah itu mereka mendapat dari beberapa donatur sumber-sumber lainnya yang tentunya tidak mengikat. Pemerhati sepak bola yang ada di Kota Jayapura, namun juga beberapa bupati-bupati yang sifatnya hanya sumbang-menyumbang saja. Kemudian tempat pemerintah Kota Jayapura, tempat mereka bernaung, informasinya sampai dengan sekarang proses pengajuannya masih kemungkinan besar diproses, namun masih belum ada titik terangnya. Tapi kita percaya pasti nanti pemerintah setempat akan membantu, karena merupakan tanggung jawab moral mereka mewakili daerahnya masing-masing sebagai komitmen daripada pemerintah bahwa pembinaan usia muda itu adalah merupakan fokus utama untuk mengembangkan atau membina, menciptakan pemain-pemain atau manusia-manusia yang tentunya produktif dan baik di masa yang akan datang.